Halo, selamat datang teman Kamal, tempat ngobrol gue bareng teman-teman. Kita mulai ya. Kita bahasannya ringan aja lah, maksudnya karena kita semuanya kan anak muda, jadi bahasanya bahasa anak muda aja lah gitu. Cuman bedanya adalah gue masyarakat, ya kan, dan gue manggilnya apa nih? Bapak Dawan yang terhormat atau Enggak, bro aja kali. bro aja ya? Oke, bro berarti karena ada dua jadi bro ya. Ya, eh Ini juga bisa jadi fasilitas bro semua untuk bisa share juga ke masyarakat kan pada akhirnya. Oke, kita mulai dengan ini aja. Gimana sih perkembangan COVID di Kota Bandung? Dari data pemerintah yang didapat ya, eh, apakah emang udah benar-benar mengkhawatirkan sekali atau masih masih bisa pemerintah handle? Siapa dulu nih yang menjawab? bro ya deh. Gue ganti virtual background dulu. Soalnya Oke, nggak apa-apa. kebalik. Ganti background dulu aja. Mau kelap-kelip juga nggak apa-apa sih Oke. sebenarnya backgroundnya. Oke, tadi bagaimana Pemkot Bandung udah sejauh apa dalam menangani COVID ini gitu ya? Udah mengkhawatirkan atau belum sih Kota Bandung? Ya nggak sih? Iya. Setahu gua dari data yang ada itu tuh dari ada 12 rumah sakit, ada 10 rujukan dan 12 yang 2 yang utama itu tempat buat menangani pasien dengan pengawasan dan emang yang udah full sampai saat ini udah full, sehingga kita butuh sampai buka rumah sakit baru nanti. Ada beberapa rumah sakit yang akan diresmikan dan beberapa rumah sakit yang akan dibuka buat nambahin kamar-kamar baru untuk menangani. Nah, sebenarnya parah nggak parah tuh kalau kita lihat ini tuh kurvanya naik terus ya nggak bro? Kurvanya naik terus dan kita tuh kayak masih di awal-awal banget sekarang tuh. Karena apa? Karena mobilitas penduduk di Pulau Jawa, Kota Bandung dan sekitarnya pada khususnya itu bikin yang apalagi dengan sekarang banyak masih ramai, masih ada kegiatan banyak orang yang segala macam ini itu meningkatkan resiko untuk peningkatan jumlah orang yang terkena positif di ini. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya ketemu sama Lebaran mau mudik masih belum dilarang nih, masih ada. Nah, hal-hal ini yang kita lagi perangi sama-sama supaya nanti wabah ini tuh nggak kemana-mana sehingga masih mudah dikendalikan gitu. Dan Kota Bandung berperan punya peranan penting untuk menghandle yang masih ada di sini. Ya saya harap masih cukup ya. Tapi kebanyakan juga ada yang udah ya istilahnya orang harus isolasi dulu di rumah karena untuk penanganan di rumah sakit sendiri terbatasnya tenaga medis, maka yang di rumah mungkin diperhatikan lebih baik, gizinya lebih baik dan segala macam. Mungkin ketika jumlahnya sedikit lu bakal dapat fasilitas oke, tapi itu beda cerita kalau nanti udah ribuan orang, misalnya kita amit-amit lah ada orang masuk kena, nah itu udah beda cerita karena udah outbreak udah banyak gitu, nah itu pasti beda pelayanannya gitu sih. Tapi dilihat dari kondisi sekarang ya, kalau misalnya ternyata memang tadi disebutkan bahwa 12 rumah sakit itu penuh semua. Nah, itu sisanya Ya. dikemanain? Sisanya biasanya ini kalau udah penuh itu tuh tergantung lihat ininya, separah apa simptomnya, separah apa gejala-gejalanya. Kalau ada yang emang parah, berarti kan ada yang dipulangkan untuk
diisolasi mandiri dan segala macam. Kan ada juga yang keluar masuk kan. Nah, itu diprioritaskan. Tapi kalau misalnya yang cuman demam-demam aja dan belum ada apa ya, nggak bagaimana, karena zaman-zaman sekarang masih ada ini sih, masih orang-orang kayak parno gitu kan, entah kena hujan langsung demam, sakit, langsung saya juga kena atau gimana, karena banyak yang seperti ini, karena mirip dengan DBD juga. Ya jadi ada cerita teman saya itu jadi orang dengan pengawasan, Mas, di Jakarta nih, tapi dia di tenda gitu kan, di tenda dirawat dan segala macam dengan segala keterbatasan perawatan. Tapi ternyata dia bukan positif corona. Meskipun di paru-parunya ada flek dan demam dan segala macam, dan mungkin ada batuk dan segala macam. Tapi ternyata dia itu DBD. Jadi emang menyulitkan buat para tenaga medis mengetahuinya adalah karena ini mirip-mirip gitu. Jadi Oke, ngetes berarti yang gitu. harus diperhatikan itu dua ya. Pertama dari sisi pemerintah, yang kedua dari masyarakat. Dari masyarakatnya sendiri, mereka harus aware terhadap dirinya bahwa mereka itu menjadi pihak yang akan menularkan atau tertular dari si corona Ya. ini. Dan yang kedua dari si pemerintah adalah memfasilitasi informasi terkait penyebarannya sudah sejauh mana. Dan yang keduanya adalah bagaimana pemerintah Kota Bandung ini bisa menangani ini. Sampai pada tahap yang memang paling krusial adalah bagaimana masyarakat yang tidak mampu, kalau pada akhirnya tanggal 22 jadi Bandung di PSBB, kan gitu ya? Nah, ya. Oke, Itu juga sekarang PR besar ya buat Pemkot. ya, PR besarnya buat Pemkot Bandung. Tapi begini, sebetulnya apa sih yang masih menjadi kendala untuk pemerintah Kota Bandung penanganan COVID ya sampai dengan hari ini? Ya, kendalanya banyak banget sih kayaknya. Jadi gini, pertama dari pemerintahnya itu kita masih kurang untuk buat ngetes. Jadi kayak rapid test itu biasanya banyak yang dikerjainnya sama Pemprov. Pemkot Bandung masih punya keterbatasan soal rapid test. Jadi ya tahu sendiri kalau Pemprov berarti luas di provinsi. Kalau berarti kan kita juga harus punya alat tes juga. Nah, alat tes ini Pemkot terbatas banget. Jadi emang pertama itu yang alat tesnya. Itu juga buat rapid test. Rapid test itu belum menentukan pasti seseorang positif atau enggak. Rapid test itu menentukan bahwa lu kena virus atau enggak, tapi nggak tahu virus apa gitu kan. Kalau positif pun ya udah berarti ada virus, tapi virusnya belum tentu corona. Setelah itu ada tes lagi di swab tes ini yang kayak pakai cotton bud masuk ke hidung, nanti cairannya dimasukin ke lab PCR. Nah, dites itu supaya itu baru bisa menentukan, dan ini juga nggak bisa banyak yang ngerjain. Nah, itulah banget. Apalagi jangankan PCR, rapid aja masih terbatas Kota Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua ya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita masih sangat amat, menurut saya, jumlah penduduk kita di Kota Bandung 2,5 juta dan Kabupaten Bandung Barat itu 3,7 juta. Berarti total ada 6,2 juta Bandung Raya. Nah, kalau itu kena, semuanya ke Bandung. Kalau misalnya fasilitas ini kurang, menurut saya, itu akan terjadi banyak orang-orang yang harus terpaksa dirawat di tempat darurat, di rumahnya sendiri, atau di tenda-tenda atau apapun itu kalau misalnya terjadi outbreak. Nah, berarti masih butuh juga fasilitas ventilator menurut saya. Ventilator itu kita cuman ada sekarang baru ada 150 pieces. Ya juga gantian pakainya sama orang-orang yang punya penyakit paru-paru lah, jantung lah, apapun itu ya. Yang namanya ventilator kan di corona juga. Nah, hal ini juga
berbicara apa sih kalau 150? Jadi kalau misalnya ada orang, sejumlah 150 orang, nah maka ada orang baru yang kritis lagi, jika membutuhkan ventilator, dia nggak akan dapat penanganan. Hmm. Berarti memang kendalanya banyak banget lah ya. Menurut gua, Eh, Pemkot Bandung harus sektor lebih banyak. Hanya. Berarti memang kendalanya masih Belum banyak nanti ya. belum nanti buat misalnya kayak dana bantuan sosial nih buat orang yang sehat tapi nggak bisa kerja. Nah itu juga ada kendala lagi kan. Tapi ini kan Tetap hidup. kalau misalnya Bro Yol itu kan berarti memang ada bagian yang memang berada dalam posisi di mana konsisten dalam menangani itu. Tapi kalau misalnya dari komisi yang berbeda gimana? Terkait COVID-19 ini. Dari komisi di luar dari komisinya Bro Yol, Bro Chris. Nah, saya kan sebenarnya gini, langsung atau tidak langsung aja sih, tapi semua juga berkaitan. Dan Iya. memang perannya, leading sektornya itu ada di dinas kesehatan. Leading sektornya di situ, tapi semua dinas-dinas lain kan mendukung, supporting. Contoh saya di komisi B, dinas pariwisata dari itu kan. Apa yang harus dilakukan? Yang mereka lakukan adalah mulai melakukan pendataan. Siapa aja sih pelaku pariwisata, sehingga mereka bisa menerima bantuan gitu. Saat bantuannya ready, mereka udah siap. Itu kan disiapkan. Komisi yang lain juga ada keterkaitan gitu loh. Yang ini juga yang rumit juga di Sdagin, perdagangan. Gimana kita memastikan stok-stok sembako makanya supaya tetap terjamin, apalagi mau PSBB. Pasti ada lonjakan, walaupun kita Pemkot dan Dewan juga kita udah bilang bahwa sembako aman, stok sembako aman. Gula pun sekarang impor udah masuk gula. Jadi udah aman gitu. Tapi namanya masyarakat pasti wajar kalau mereka melakukan panik buying. Ya harusnya sih nggak boleh sih. Tapi ya kita bisa memaklumi lah kalau ada peningkatan pembelian gitu. Tapi ya kita memastikan bahwa supply-nya itu ada. Jangan sampai barangnya nggak ada. Kalau barang nggak ada, bukan nggak mungkin bisa jadi chaos kan. Jadi itu yang kita antisipasi. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Nah, apa namanya, ngomong-ngomong soal tadi, jaring pengaman sosial, gitu kan, yang memang ternyata bahan pokok itu jumlahnya aman dan sebagainya. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan, karena memang kan kita mau menghadapi puasa juga ya di kita ini, terkait bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan. Bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu ini itu sebesar apa? Sampai sekarang apakah sudah ada data konkretnya terkait bantuan tersebut? Jadi gini, di Jawa Barat khususnya ya, kan Kota Bandung belum terkena PSBB. Tapi kalau misalnya PSBB, jadi seperti apa yang bisa saya informasikan, kita tuh bisa dapat di Jawa bisa dapat 7 jadi warga akan mendapatkan bantuan sosial. Tapi bantuan sosialnya macam-macam. Tapi jadi dia macam-macam kategori. Kategori pertama ada yang emang biasa dapat PKH dari bantuan dari pemerintah. Ada juga yang dapat bantuan dari presiden. Ada juga yang dapat nanti bantuan dari provinsi. Ada juga yang dapat bantuan dari kartu tenaga prakerja. Ada juga nanti yang dapat bantuan dari dana desa kalau buat kabupaten. Ada juga yang dapat bantuan dari kota kabupaten. Nah, setiap orang itu tuh kalau udah dapat satu kategori, dia nggak bisa dapat kategori yang lain. Nah, data yang didapatkan ini awalnya dari mana? Dari DTKS. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini tuh ibaratnya mah ada kayak data orang mampu yang udah terdaftar ke sana. Nah, tapi kan yang terkena dampak dari COVID ini nggak cuma orang yang miskin, benar nggak sih? Ya. Orang-orang biasa yang nggak bisa kerja juga jadi miskin. Atau misalnya gara-gara nggak kerja, nggak ada usaha, tapi kebutuhan ada jalan terus. Nah, ini di datanya lewat mana? Nah, ini di datanya lewat dari RT RW setempat.
Jadi RT RW setempat punya otoritas untuk memasukkan siapa dari warganya kira-kira yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, dari beberapa kategori dana yang bisa masuk ke lewat dari ya entah Pemkot, entah Pemprov, entah dari pusat, entah dari macam-macam. Misalnya si warga A dapat bantuan dari sini. Oke, berarti bantuan dari kartu prakerja. Oke, berarti warga dapat bantuan prakerja. Difasilitasi, dibantuin caranya seperti apa nanti dapat. Tapi warga B mungkin juga dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Nah, dengan harapan setiap orang yang ada di Bandung gitu ya bisa mendapatkan bantuan dan ibaratnya nggak kelaparan lah selama masa PSBB ini gitu. Buat orang-orang yang terutama yang terkena imbas yang nggak bisa Tapi kerja. PR-nya adalah bagaimana memastikan supaya pendistribusiannya itu tepat sasaran dan satu orangnya itu memang mendapatkan hanya satu bantuan aja. Nah, Nah, ini itu PR gimana banget. memastikan itu? Ini PR banget, bener, PR banget. Bahkan di Jakarta sekalipun ini belum berjalan baik-baik banget karena ya katanya dari Pak Jokowi dapat 600.000 kalau nggak salah, terus begitu dilihat ada video isinya ternyata nggak sesuai, kan itu pertama. Terus ada orang yang harusnya dapat jadi nggak dapat, yang harusnya dia udah dapat satu dapat lagi. Nah ini emang PR banget buat bangsa Indonesia membetulkan data. Tapi Nah, kalau dari Kota cuman Bandung sendiri langkahnya seperti apa? Nah, kalau di Kota Bandung ini balik lagi ke RT RW. Sehingga RT RW yang memastikan apakah yang A nggak dapat double, yang B nggak dapat double, semua orang kebagian gitu. Dan dia yang punya kriteria apakah seseorang itu dapat atau enggak. Emang setelah sejauh ini saya belum tahu ya apakah ada tertulis kriteria seseorang masuk mana ke mana, karena ini semuanya bakal ada panduannya nanti dari kayak aplikasi gitu dari Pemprov, seorang bisa masuk ke mana supaya dapat bantuan di mana gitu. Tapi ini nanti nggak semua orang yang daftar dapat karena pasti ada kriterianya juga. Diharapkan, sok silakan. Nambahin dikit, masalah data ini kan memang jadi di Mas Bandung aja ya, tapi emang se-Indonesia pendataan kita ngaco, udah gitu, udah pasti, semua pasti setuju lah, harus setuju gitu bahwa memang selama ini birokrasi yang berbelit-belit membuat orang males ngurus administrasi. Dampaknya sekarang, ketika data itu dibutuhkan, datanya nggak bener. Tapi ya udahlah gitu. Kita harus perbaiki itu, tapi nanti gitu. Maksudnya saat ini kan ada yang lebih mendesak gimana memastikan orang yang membutuhkan bantuan mendapat bantuan, dan yang nggak perlu bantuan nggak usah dikasih bantuan. Kan itu ya cara satu-satunya verifikasi dan validasi langsung. Saat ini di Bandung sebenarnya sih udah berjalan verivalinya. Jadi emang ada satu tim khusus dari kewilayahan, tugasnya memang verifikasi dan validasi data yang diusulkan oleh RT RW gitu. Karena kan banyak kekhawatiran memang banyak keluhan gini lah, pasti sering dengar lah. Saya nggak dapat bantuan gitu, sementara yang punya mobil dapat bantuan koordinasi RT. Pasti sering dengar lah kayak gitu, hal-hal yang sejenis itu gitu kan. Nah, gimana caranya tim Verivali ini memastikan bahwa siapa yang harus dapat, siapa yang nggak perlu nggak dapat gitu. Dan kalau memang dalam prosesnya kan bisa diperbaiki gitu. Ini kan 4 bulan, kemungkinan 3-4 bulan. Kalau bulan pertama ternyata dia belum dapat, tapi kita tahu gitu maksudnya dia emang perlu, kan itu data masih bisa diupdate untuk di bulan-bulan yang akan datang. Tapi berarti memang PR untuk perencanaan dan pengontrolan pendistribusian ini itu juga memang di Kota Bandung sampai hari ini belum ada konsep yang matang untuk hal tersebut. Ya masih ini, maksudnya aturan tertulisnya belum ada karena kan kita juga belum PSBB, jadi aturan pendistribusiannya belum. Tapi kalau distribusi yang kemarin berjalan sudah ada. Tapi kalau sudah PSBB, ada distribusian yang baru kali itu.
Tapi yang kemarin memang sudah ada, tapi ya sifatnya memang baru. Belum mengcover semua lah. Masih harus diperbaiki sih kalau saya lihat. Sebagai dewan, ya kan, karena kan kondisinya kayak gini. Kinerja yang paling terganggu sampai dengan hari ini itu apa? Gara-gara corona? Kalau sebenarnya kan ngelihat fungsi kita 3 kan ya, legislasi, anggaran, pengawasan. Yang keganggu ya legislasi sih. Perda kita harusnya sudah bisa disahkan kemarin bulan kemarin sih sebenarnya, beberapa sudah hampir ready, tinggal rapat-rapat final, tapi kan terpending gitu karena rapat final ini kan sama dan pasti banyak orang, kalau dilakukan dengan telekonferensi juga agak sulit sebenarnya. Jadi untuk membuat perdanya itu, legislasinya itu yang agak sulit sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau pengawasan kan kita masih bisa berjalan. Anggaran pun memang sekarang terbatas jalannya gitu. Tapi bisa jalan kok gitu. Udah mulai telekonferensi, sudah mulai rapat terbatas. Dengan itu dibuat mejanya jauh-jauhan, duduknya sendiri-sendiri. Tapi fungsi anggaran masih jalan. Berarti banyak anggaran yang dialihkan ya untuk penanganan COVID-19 ini? Anggarannya banyak sih, dialih-alihkan semua, beberapa pembangunan dan lain-lain terkena dampak dari, terakhir sih rencananya ada 14 dinas yang anggarannya mau pindah tuh buat nanganin COVID. Tapi diputuskan bahwa lebih daripada itu, jadinya lebih besar lagi, dari kurang lebih kemarin 280 miliar, tapi bakal lebih banyak lagi nanti kalau misalnya dibutuhkan. Oke. Nah, ini juga ada yang nanya sih sebenarnya. Iya, pembangunan karena kan, gimana? Ya, pembangunan fisik kan udah dihentikan juga ya tanpa presiden kan. Jadi dananya memang dialihkan buat penanggulangan COVID. Ini juga ada titipan sih sebenarnya, pertanyaan dari banyak masukan juga pertanyaan. Sebetulnya apa ya? Apa yang memang harus dilaksanakan sih oleh kita sebagai masyarakat, terutama yang berkaitannya dengan kita advokasi ke pemerintah Kota Bandung. Karena banyak beberapa masalah yang itu memang masalahnya bukan hanya COVID, karena kita concernnya di COVID gitu kan, pada akhirnya semua konsentrasi ke COVID. Tapi sebetulnya kan problemnya bukan cuma COVID ya hari ini gitu, ada problem-problem lain yang masih berkaitan dengan administrasi dan sebagainya gitu, yang memang itu juga menjadi problem sampai dengan hari ini. Nah, itu gimana sih katanya, ada yang tanya, saya harus kayak gimana kalau misalnya ada masalah itu, pengaduannya ke siapa gitu. Kalau pengaduan sih ke Dewan masih bisa ya, maksudnya. Kalau bersurat bisa, mau by WhatsApp juga kan bisa, lewat akun sosial @DPRD Kota Bandung, tetap berjalan kok. Oke, berarti kalau misalnya nanti ada yang ngadu-ngadu, terus kemudian nanti lapor ke Bro Chris sama Bro Yol, itu bisa? Bisa. Tetap berjalan kok. Oke. Pekerjaan kita masih tetap jalan, cuman yang nggak jalan itu adalah nggak jalan-jalan gitu. Pekerjaan kita masih tetap jalan, cuman nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan ya. Oke. Iya, nggak bisa jalan-jalan kayak dulu. Program bantuan yang ini bukan berkaitan dengan COVID-19 ya, tapi program bantuan yang memang berkaitan dengan pendidikan. Karena kan sekarang sekolah dari rumah nih, belajar dari rumah. Nah, apakah dari pemerintah Kota Bandung sendiri atau dari Dewan sendiri mengusulkan atau misalnya memang menganggarkan untuk ada anggaran belajar di rumah kah? Misalnya penggantian kuota atau misalnya seperti apa, itu ada nggak? Setahu saya belum ada untuk itu. Tapi kan ini kan bisa didorong untuk itu. Pengen sih bikin supaya misalnya nih, contoh kan di taman-taman kan itu ada wifi gratis kan? Bisa dipindahin tuh, digeser atau gimana caranya supaya warga-warga bisa dapat wifi yang terkena dampak harus di rumah, jadi kita bisa, karena emang
ada juga yang curhat bahwa aduh saya teh kalau di rumah terus nggak ada sinyal, terus udah gitu nggak ada uang buat beli kuota, terus udah gitu gimana caranya biar tetap sekolah buat belajar, kan nggak semua orang punya dana yang cukup buat beli kuota tambahan untuk belajar kan. Nah emang salah satu concern saya juga ingin mendorong si Pemkot supaya memperhatikan masalah ini, supaya karena sekarang ada di rumah maka ada kan pemerintah untuk kuota lah istilahnya buat pelajar ya yang ada di sana. Ini tapi belum ada loh, tapi kita lagi pengen supaya entah itu subsidi, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada beberapa ada beberapa tindakan yang membuat wifi itu tuh bisa didistribusikan gitu ke rumah-rumah warga. Karena itu menjadi problem sih sebenarnya ketika memang belajar dari rumah, berarti kan ada ongkos pengganti mereka pergi ke kampus itu diganti dengan ongkos untuk pembelian kuota. Cuman kan problemnya adalah kuota itu kumulatif gitu. Jadi emang dia tuh kalaupun beli kuota yang 30 hari, dia tuh nggak sampai 30 hari tuh bisa habis karena misalnya Zoom itu kan nyedot datanya banyak gitu loh. Terus kemudian misalnya kita mau ngirimin file email tugas atau misalnya disuruh bikin video, videonya dikirim, itu kan menguras kuota yang banyak gitu. Nah itu juga sebenarnya masukan sih. Karena memang banyak mahasiswa yang dia kuliah di Bandung, tapi mereka nggak pulang. Karena mereka juga ya nggak boleh mudik gitu loh. Mereka mematuhi itu sehingga mereka juga nggak pulang. Itu bisa kita jadi masukan. Lagi lah intinya ini solusi yang gimana sih caranya supaya yang ngekos bisa dapat sinyal, harus ada di kota, harus tetap tinggalnya, tapi mau punya uang buat kuota juga nggak ada. Nah ini ya kita lagi memikirkan gimana caranya buat supaya pelajar yang terkena itu masih bisa belajar dan ada bantuan dari pemerintah untuk itu, ya kan gitu. Oke. Ini masih problem sih sebenarnya ya. Yang selanjutnya itu problemnya adalah soal ojol. Udah ramai belum sih soal ojol di Bandung? Ojol di mana-mana kota besar ojol pasti rame. Apalagi itu gimana? Kan udah minta tuntutan belum ke Dewan? Enggak, belum ada sih. Semua terpusat di Jakarta ya. Tapi di Bandung juga banyak yang komplain tentang ojol karena order bilang jadi sepi. Order bilang mereka bilang bahwa apalagi kalau mau PSBB nih, belum nih. Tapi kalau mau mereka nggak boleh ngangkut orang kan. Nah, ini jadi masalah juga karena jumlah ojol di Kota Bandung gitu. Ini yang potensi yang harus diselesaikan. Jadi kayak barusan tadi saya bilang bahwa ya ojol-ojol juga terkena dampak dari wabah COVID ini. Nah, Pemkot dan Pemprov dan pusat juga punya tanggung jawab buat mensejahterakan mereka supaya mereka bisa bertahan lewat ini gitu. Tapi ya semua orang terkena dan kita harus bijak untuk menolong mana yang tahap prioritas gitu sih. Oke. Jadi intinya adalah tetap masyarakat juga harus bisa menerima bahwa memang bukan hanya person to person yang terkena dampak ini, tapi semua juga. Dan pemerintah juga sudah bekerja dan sedang dan terus akan bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini dari semua sudut ya, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dan sebagainya. Oke. Yang terakhir adalah soal penolakan pemakaman. Gitu. Karena kan terakhir kan untuk pemakaman di Kota Bandung itu di Cikadut, yang sebelumnya juga memang ada beberapa penolakan, tapi pada akhirnya memang terpilihlah Cikadut sebagai tempat pemakaman untuk para korban COVID-19. Nah, pesan kepada masyarakat dari teman-teman sebagai anggota Dewan, karena kan masyarakat juga resah takut nih, mereka terkena COVID-19 dari jasad yang dikuburkan di lingkungannya. Gitu. Padahal kan memang tidak seperti itu gitu. Apa pesan teman-teman terhadap masyarakat
agar mereka tidak takut? Ya nggak perlu khawatir lah, karena menurut riset juga kan si virusnya nggak lantas keluar dari tanah kayak zombie gitu. Jadi stay calm, tenang aja gitu. Bahkan teman saya juga ada yang rumahnya di Cikadut gitu. Dia bilang, aduh 2 menit doang ke rumah dia dari TPU tuh cuma 2 menit katanya naik motor. Tapi gue bilang ya kita tenangin ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya karena dia akan mati dengan sendirinya kok, self-limit disease. Warga tetap tenang, nggak usah menolak, kan bayangin aja gitu maksudnya. Kita nggak pernah tahu kalau itu menimpa terhadap kita atau terhadap keluarga kita, amit-amit gitu kan. Dan nggak ada tempat pemakaman yang memakamkan kan, gimana gitu rasanya gitu kan. Ya tetap tenang aja, yang penting tetap jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan. Mudah-mudahan lah, kita percaya lah nggak akan ada dampaknya kok. Oke, dari Bro Yol gimana? Selama itu kan dengan prosedur yang tepat, kita nggak usah takut. Jadi setiap orang juga punya hak untuk ibaratnya dimakamkan. Setiap orang juga dengan yang namanya prosedur yang tepat akan membuat virus itu nggak kemana-mana. Udah meninggal, masuk tanah, dimakamkan, selesai. Jadi warga nggak perlu takut. Untuk wah nanti ketularan, wah nanti kita enggak kok, enggak gitu. Oh, yang lebih yakin terkena wabah COVID itu ada pemakamannya. Kalau lu lihat data, justru itu banyak yang terkena di sana, bukan di daerah pemakaman. Jadi ini paradigma. Orangnya parnoan aja, takut. Sebenarnya kalau pakai ting adalah jaga kesehatan, jaga jarak sama orang-orang supaya kita lebih imun juga, karena jaga kesehatan dengan suplemen yang benar, terus juga kurangi kegiatan-kegiatan di luar, kerjanya di rumah aja, waktunya mewujudkan passion kita rebahan saat ini untuk membantu bangsa, jangan sering-sering keluar juga kalau nggak butuh. Itu sih dari saya sih. Semoga semua kita bisa lewati ini semua sampai wabah ini selesai dengan sehat-sehat, nggak ada korban jiwa apapun, terus kita bisa jalan-jalan lagi di luar nanti dengan tanpa rasa was-was dan takut kemana-mana. Dan gue juga pengen aktivitas berjalan lagi dengan sedia kala, dan tapi untuk itu kita perlu menghadapi yang nggak enak inilah. Apalagi kalau ada PSBB, berarti selama 2 minggu ini kita nggak enak. Sampai nanti bulan bisa dikaji ulang dan kegiatan kita masih bisa jalan, ada kegiatan. Oke, sebagai closing statement, kalau kemudian tanggal 20, ini kalau kemudian Menteri Kesehatan, ya kan, itu meng-ACC nih, PSBB Bandung Raya, tanggal 22 kita akan PSBB. Pesan dari teman-teman sebagai anggota Dewan, apa yang harus dipersiapkan untuk PSBB, dan ketika nanti PSBB sudah dijalankan, kita harus ngapain? Kita harus kayak gimana? Apa pesan teman-teman terhadap masyarakat? Boleh siapa dulu? PSBB itu sama aja sih dengan sekarang. Cuman PSBB itu ada konsekuensi hukum. Kalau sekarang kita pergi-pergi, kita segala macam melakukan hal ini, nggak ada konsekuensi hukum. Sedangkan kalau dalam PSBB ada konsekuensi hukum. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan? Pertama-tama ya kita berlaku sama seperti sekarang kalau kita sudah di rumah. Ini justru efek banget buat orang-orang yang masih suka keluyuran, pergi-pergi ke sana ke sini, masih ada kegiatan kantoran yang masih jalan. Nah, hal ini yang akan terdampak dan kelihatan banget orang-orang jadi bakal di rumah. Jadi kegiatan akan lebih semuanya diliburkan. Nah, buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini, yang bisa kita lakukan adalah apa? Pertama, nggak usah khawatir, nggak usah panik.
kita bisa beli kebutuhan lewat secara online. Kita jaga kesehatan di rumah selama 2 minggu. Jangan kemana-mana dulu kalau nggak penting. Terus kalau misalnya urgent pun masih bisa keluar, masih bisa lakukan aktivitas seperti sekarang. Cuman akan lebih ketat seperti itu. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Segala sesuatunya masih bisa in control kok. Ini cuman kita lakukan supaya kurva jumlah orang sakitnya menurun nanti gitu. Oke. Bro Chris, bagaimana bro? Ya nggak perlu khawatir sih, tetap tenang. Yang paling pertama dimulai dari pikiran, dari hati, tetap tenang. Nggak usah nyetok makanan berlebihan. PSBB cuma 2 minggu atau mungkin diperpanjang, tapi tetap boleh belanja kok gitu. Maksudnya berbelanja bahan makanan masih bisa. Pasar-pasar pun sudah menyediakan layanan delivery service dari PD Pasar yang ada di Bandung. 27 pasar sudah siap untuk delivery service ke rumah. Lalu jaga kesehatan tetap. Moyan salah satu solusinya, olahraga yang cukup, jangan terlalu berat. Jaga kesehatan lah, makan yang cukup, istirahat yang cukup, tetap kerja, tetap produktif. Dan jangan menyebar hoax yang kita tidak yakin ini benar atau enggak, tapi forward-forward di grup WhatsApp, bikin keresahan, hindari itu. Itu aja sih dari saya. Oke, dan yang pasti untuk masyarakat yang menengah ke bawah jangan khawatir karena segala cover dari pemerintah Kota Bandung itu sudah disiapkan ketika nanti PSBB sudah berjalan. Begitu ya? Oke, kalau kayak gitu, makasih ya bro, Bro Yol, Bro Chris. Terima kasih sudah hadir di podcastnya teman Kamal. Semangat terus menjadi anggota dewannya. Sama-sama. Sama-sama. Sampai ketemu nanti setelah pandemik, nanti bikin podcastnya langsung ya. Nah, ya bisa. Siap. Oke, kalau gitu makasih ya.